Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Krisnagosasra dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode kehadiran orang bertopeng. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Mas Karebet sedang bertarung dengan sengitnya melawan Sembada dan Sambiroto, tiba-tiba didatangi oleh seorang yang bertopeng ingin melerai perkelahian itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Orang bertopeng itu menggeleng, katanya, "Sudah aku katakan bahwa tak ada gunanya kau mengerti siapa aku." "Bagus," saut Sembada, "tetapi jangan ganggu kami." Orang bertopeng itu seakan-akan tidak memperhatikan kata-kata itu. Bahkan kepada Karebet dia berkata, "Karebet, pikirkan baik-baik. Tapi apakah aku harus berdiam diri saja seandainya mereka akan membunuhku?" "Pergilah," jawab orang bertopeng itu. "Pergi." Karebet itu menjadi heran. Kemudian jawabnya, "Apakah kalau aku pergi, orang-orang itu tidak akan menyusulku? Biarlah mereka, menyingkirlah supaya kau terhindar dari bencana yang lebih besar lagi." Karebet menjadi bingung, ia telah mengenal orang itu. Semula ia menyangka bahwa orang bertopeng itu Pasingsingan. Bahkan ia menyangka bahwa Pasingsingan itu pun telah mendapat tugas pula dari Tumenggung Probosemi. Namun ternyata orang itu memberinya beberapa petunjuk yang dapat dimengertinya. Namun bagaimana ia harus melaksanakannya? Apakah ia harus pergi dan membiarkan orang itu mengejar dan membunuhnya? Atau bagaimana? Dalam pada itu Sambiroto berkata, "Kisanak yang bertopeng, agaknya kau telah terlalu jauh mencampuri urusan kami. Karebet kau suruh menyingkir dari arena ini. Kalau demikian maka kau telah bertekad untuk menggantikannya, begitu?" Orang bertopeng itu berhenti sesaat, kemudian jawabnya, "Aku tidak mempunyai cara lain. Aku hanya sekedar bermaksud menyelamatkan kalian dari perbuatan terkutuk. Karebet dan kalian berdua." "Jangan banyak bicara," teriak Sembada. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa orang itu bukan Pasingsingan yang menakutkan yang pernah didengarnya dari dongeng-dongeng. "Sekarang kau pergi dan membiarkan kami membunuh Karebet, atau kami harus membunuhmu dulu baru membunuh Karebet?" Orang bertopeng itu seakan-akan sama sekali tidak mendengar teriakan itu, katanya, "Menyingkirlah Karebet, kalau mungkin pertumpahan darah harus dihindari." Sembada itu kini sudah tidak sabar lagi. Dengan marahnya ia menggeram selangkah maju sambil berkata, "Kalau kau mati di sini pula jangan menyalahkan aku. Kau terlalu tamak dan sombong." Melihat Sembada melangkah maju, Karebet hampir melangkah maju pula. Namun terdengar orang itu berkata, "Ingat, Sultan sedang murka kepadamu. Jangan kau tambah kesalahanmu dengan perbuatan-perbuatan yang tak berarti. Serahkan orang-orang ini kepadaku." Kata-kata itu benar-benar berpengaruh di hati Karebet. Terasa sesuatu bergolak di dalam dadanya dan terasa bahwa ia tidak akan dapat menolak permintaan itu. Tetapi Sembada dan Sambiroto telah benar-benar sampai ke puncak kemarahan mereka. Karena itu maka Sembada berteriak, "Bagus, ternyata aku harus membunuhmu dahulu, baru anak yang bernama Karebet itu." Orang berjubah itu tidak sampai menjawab ketika ia hampir mengucapkan beberapa patah kata. Maka Sembada yang kasar itu telah menyerangnya langsung dalam kekuatan ajinya sapu angin.
Orang bertopeng itu pun melihat betapa kekuatan ajinya itu meluncur lewat tangan-tangan Sembodo ke arahnya. Namun ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Karebet yang melihat serangan itu terkejut, tetapi ia berdiri berseberangan dengan Sembodo sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berteriak, "Hei, Kisana, menghindarlah!" Tetapi orang berjubah itu sama sekali tidak bergerak. Dibiarkannya Sembodo menghantamnya dengan aji sapu angin. Namun saat sebelum tangan Sembodo menyentuh jubahnya, nampak orang itu menjadi tegang. Dan pada saat itulah aji sapu angin membentur tubuhnya. Namun yang terjadi benar-benar mengejutkan. Orang yang berjubah itu masih tegak di tempatnya. Ia hanya bergetar sedikit, namun kemudian ia berdiri tegak kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu, tetapi Sembodo yang menghantam orang itu dengan kekuatannya tiba-tiba terpelanting beberapa langkah dan jatuh terguling karena benturan kekuatannya sendiri. Tangannya yang melontarkan aji sapu angin itu terasa membentur benteng baja. Karena itulah maka ia sendirilah yang terlempar mundur. Sambiroto heran melihat peristiwa itu. Tidak saja Sambiroto, namun Karebet pun berdiri dengan mulut ternganga. Seakan-akan ia melihat suatu peristiwa dahsyat di dalam mimpi. Aji sapu angin mampu menggetarkan aji lembu sekilan, meskipun tidak sampai ke intinya. Kini ia melihat orang berjubah itu sama sekali tidak bergerak, namun Sembodo sendirilah yang terdorong surut. Bahkan jatuh bergulingan beberapa kali. Tapi lebih dari itu, ketika Sembodo tidak terguling lagi, maka terdengarlah ia mengeluh pendek. Dengan susah payah ia berusaha bangkit, namun tiba-tiba ia terduduk kembali dengan lemahnya. Napasnya serasa sesak dan seakan-akan bagian dalam dadanya pecah berkeping-keping. Sambiroto menjadi ragu saat ia melihat kawannya telah jatuh karena pukulannya sendiri. Karena itu apakah ia akan mengulangi kesalahan Sembodo? Ini Sambiroto memperhitungkan setiap kemungkinan. Seandainya ia mampu mengalahkan orang berjubah dan bertopeng itu, namun di belakangnya masih berdiri anak yang bernama Karebet. Anak yang belum dapat dikalahkannya meskipun ia berdua dengan Sembodo. Apalagi kini Sembodo sudah tidak mampu untuk berdiri. Saat Sambiroto tegak saja seperti tonggak, pikirannya berjalan hilir mudik tak menentu. Ketika sekali lagi ia memandang kawannya yang terduduk lemah itu, maka ia pun mengeluh di dalam hatinya. Apakah yang datang ini sebangsa demit atau hantu alasan? Sambiroto kemudian terperanjat ketika ia mendengar suara orang bertopeng menggeram dari balik topengnya. Apakah kau juga akan coba memukul aku? Kembali Sambiroto menjadi bimbang. Namun akhirnya ia menggeleng. Kini telah ditemukannya jawaban. Ia tidak mempedulikan lagi kawannya yang terluka itu, juga timang emas yang dijanjikan. Nyawanya lebih berharga dari segala-galanya, bahkan sampai pada harga dirinya sekalipun. Karena itu maka tanpa malu-malu Sambiroto menjawab, "Tidak, Kiai, aku tidak akan melawan kehendak Kiai." Karebet mengerutkan keningnya ketika mendengar jawaban itu. Bahkan ia mengumpat-umpat di dalam hatinya. Alangkah liciknya hati orang itu. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak berkata apapun. Yang menjawab adalah orang bertopeng. "Apakah kau benar-benar tidak akan berbuat sesuatu?" "Tentu, Kiai," sambut Sambiroto. "Aku pun tidak mempunyai persoalan dengan Angger Karebet. Tapi terbawa oleh kesetiakawanan, aku terpaksa membantu orang itu." Sembodo berdesah mendengar kata Sambiroto. Tapi ia tidak berani berbuat apapun. Kalau ia membantah, maka Sambiroto akan dapat berbuat apa saja atasnya. Selagi keadaan wajar, ia tidak akan mampu melawan Sambiroto. Apalagi kini tulang-tulangnya seakan remuk. Orang bertopeng itu mandangi Sambiroto dan Sembodo berganti-ganti lewat lubang topengnya. Saat kemudian ia menarik napas panjang dan kemudian ia berkata, "Kembalilah kalian ke Demak, katakan bahwa Karebet telah mati. Ia tidak akan kembali ke Demak dalam waktu yang singkat sebelum Baginda mengampuni kesalahannya." Sambiroto mengangguk, kemudian katanya,
Tentu Kiai, kami akan kembali ke Demak. Tapi Sembodo yang menyeringnya kesakitan itu berkata, alangkah mudahnya. Tapi kalau kelak anak itu kembali ke Demak, maka kepalaku akan dipenggal oleh Prabu Semi. Sambiroto tiba-tiba tertawa, katanya, sudahlah Adi Sembodo, kalau kau tidak berani menanggung akibat dari perbuatan ini, biarlah timang-timang ini dikembalikan saja. Timang? Tiba-tiba Karebet memotong. Ya, jawab Sambiroto, kami harus membunuh Angger dan kami akan mendapat timang emas. Tangan Karebet menjadi gemetar mendengar pengakuan itu, tetapi sebelum ia menjawab, orang berjubah itu berkata, lupakan semuanya, beruntunglah kalian bahwa kalian belum menjual diri kalian dengan harga yang sangat murah itu. Apakah artinya timang emas itu? Seandainya kalian mampu membunuh Karebet sekalipun, namun apakah yang dapat kau miliki cukup bernilai untuk menebus tanggung jawab yang harus kau berikan pada masa langgeng, pada masa kau berhadapan dengan kekuasaan tertinggi, jauh lebih tinggi dari kekuasaan Prabu Semi, bahkan kekuasaan Sultan Trenggono sekalipun. Orang berjubah itu diam saat Sembodo yang masih menahan sakit itu pun terdiam, dan Sambiroto menundukkan wajahnya. Semula ia mengurungkan niatnya hanya sekedar untuk menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba tersentuhlah perasaan Sambiroto oleh kata-kata orang bertopeng itu. Ya, katanya di dalam hati, alangkah murahnya harga diriku, sebuah timang emas. Tapi Sambiroto itu tidak berkata sepatah kata pun. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata orang berjubah itu. Seandainya kau berhasil membunuh Karebet dan mendapatkan timang emas itu, apakah kalian dapat memakainya dengan tenang? Setiap kali timang itu melekat di lambung kalian, maka setiap kali kalian akan teringat bahwa timang itu sebenarnya berlumuran dengan darah seseorang yang tidak bersalah kepada kalian. Sambiroto semakin menundukkan wajahnya, sentuhan-sentuhan pada perasaannya semakin terasa. Dan karena itulah tiba-tiba ia merasa menyesal atas perbuatannya itu. Namun justru karena itulah maka ia berdiam diri. Nah, pikirkanlah kata-kataku, berkata orang berjubah itu pula. Tiba-tiba Sambiroto itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan hormat ia menjawab, baik Kiai, akan aku pikirkan baik-baik, kata Kiai. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, sekarang kembalilah ke Demak, kau dapat menempuh jalan yang wajar. Bukankah kau menempuh jalan yang sulit, jalan yang bukan sewajarnya dilalui orang pada saat kau berangkat kemari? Lewat gerumbul-gerumbul dan memotong di antara hutan-hutan belukar. Itu adalah gambaran dari pengakuanmu atas perbuatan-perbuatan yang tidak wajar pula yang akan kau lakukan. Sebab kalau kau berlaku wajar, maka kau tidak perlu melalui jalan-jalan yang tersembunyi. Sekali lagi Sambiroto mengangguk dan kemudian jawabnya, ya Kiai, aku menyadarinya. Tapi ketika Sambiroto itu berpaling ke arah Sembodo, maka katanya, apakah kau sudah mampu berjalan, Adi? Sembodo mengerang perlahan-lahan. Sekali lagi ia berusaha bangkit, namun punggungnya masih terasa sakit. Tapi ia tidak mau menunjukkan kelemahan dirinya, maka katanya, bertanyalah kepada murid-muridmu, apakah mereka sudah mampu berjalan? Sambiroto itu pun kemudian menebarkan pandangan matanya ke arah murid-muridnya yang masih berserakan di sekitarnya. Ada yang sudah mampu duduk dan mencoba berdiri, namun ada juga yang masih terbaring sambil menyeringai. Melihat mereka itu tergetarlah hati Sambiroto. Hampir saja ia mengorbankan orang-orang itu hanya untuk sebuah timang. Dan karena itu maka timbullah iba di dalam hatinya. Iba kepada murid-muridnya yang tidak tahu menahu ujung pangkal dari perbuatannya. Perlahan-lahan Sambiroto itu menghampiri muridnya yang paling parah di antara mereka. Perlahan-lahan ia berbisik, maafkan aku. Muridnya itu menjadi heran apakah yang harus dimaafkannya. Meskipun demikian, muridnya itu tidak bertanya apapun kepada gurunya. Mereka hanya menyeringai menahan sakit dan berkata jujur, aku belum dapat berjalan, Kiai. Sambiroto menarik napas, agaknya keadaan muridnya itu benar-benar sulit.
Karena itu maka katanya, aku tidak tergesa-gesa, biarlah kalian menjadi baik dulu. Aku akan menunggu kalian di sini. Orang bertopeng itu mengawasi hampir setiap orang di tempat itu. Sesaat kemudian terdengar ia berkata, baiklah kalau kalian masih akan menunggu kawan-kawan kalian sehingga mungkin untuk berjalan kembali, kini biarlah anak muda ini pergi bersama aku. Sambiroto mengangguk sambil menjawab, silahkan Kiai, aku mengucapkan terima kasih kepada Kiai. Orang bertopeng itu mengangguk kemudian katanya kepada Mas Karebet, ikuti aku. Karebet ragu-ragu sejenak, ia belum mengenal orang itu. Ia pernah mendengar bahwa orang yang berjubah abu-abu adalah Pasingsingan. Kini ia berhadapan dengan orang yang berjubah abu-abu itu. Apakah orang itu bukan Pasingsingan? Saat timbullah beberapa prasangka di dalam hatinya. Mula-mula ia menyangka bahwa orang itu hanya sekedar merebut korbannya dari Sambiroto dan Senggodo, supaya Pasingsinganlah yang berhasil membunuhnya untuk mendapat hadiah dari Prabu Semi. Tapi menilik suara dan tingkah lakunya, maka orang bertopeng itu bukanlah seorang yang bernama Pasingsingan. Akhirnya Karebet tidak mempunyai pilihan lain. Kalau orang itu Pasingsingan, maka dimanapun orang itu pasti akan dapat membunuhnya, diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu maka ia tidak menolak dan diikutinya orang berjubah abu-abu itu. Namun selama itu anak muda yang masih mengeterapkan ilmunya, Aji Lembu Sekilan, dan sekaligus tangannya masih menjinjing Aji Rok-Rok Asem. Beberapa langkah kemudian ketika orang-orang yang terbaring di pinggir jalan hutan itu telah tidak nampak lagi, maka orang berjubah abu-abu itu berhenti. Ditatapnya mata Karebet dengan tajamnya. Kemudian dengan sebuah anggukan kepadanya ia berkata, duduklah Karebet. Orang itu tidak menunggu jawaban Karebet, namun segera ia berjalan ke balik gerumbul dan duduk di atas rumput-rumput kering. Karebet kembali menjadi ragu-ragu, tapi seolah-olah sebuah pesona telah menariknya untuk kemudian duduk di hadapan orang berjubah abu-abu itu di balik gerumbul pula. Karebet, berkata orang itu, hampir kau melakukan sebuah kesalahan lagi. Bukankah kau kini sedang menjalani hukuman? Kelunaan dan kesungguhan kata-kata orang itu memberi keyakinan kepada Karebet bahwa orang itu sebenarnya bukan Pasingsingan. Karena itu maka jawabnya, ya Kiai, aku sedang menjalani sebuah hukuman. Apakah sebabnya? Bertanya orang itu. Karebet saat menjadi ragu-ragu, namun kemudian terluncur pula dari mulutnya persoalan-persoalan yang menyebabkannya terusir dari istana. Tapi Kiai, berkata kemudian, janganlah hal ini didengar orang lain, supaya Sultan tidak semakin marah kepadaku. Orang bertopeng itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, Karebet, aku mengikutimu sejak kau meninggalkan istana, berjalan bersama-sama dengan Tumenggung Prabu Semi. Aku melihat sesuatu yang tidak wajar pada kalian berdua. Karena itu aku mencoba melihat apa saja yang akan terjadi. Ternyata di hutan Santi kalian berdua terlibat dalam suatu perkelahian. Ketika aku melihat Prabu Semi jatuh, aku hampir saja mencegahmu. Namun ternyata kau pada waktu itu masih dapat menguasai dirimu. Tetapi yang baru saja terjadi di sini, agaknya kau telah benar-benar menjadi mata gelap. Karebet mengangguk. Ya Kiai, jawabnya, aku tidak ingin mati di tangan kedua orang itu. Aku tidak menyalahkanmu, sahut orang bertopeng itu. Aku hanya ingin mencegah kesalahan yang mungkin kau lakukan yang akan dapat mendorongmu semakin jauh dari istana. Karebet menundukkan kepalanya. Kini ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan Pasingsingan, tetapi siapa? Dan tiba-tiba saja ia bertanya, tapi apakah aku boleh mengetahui siapakah Kiai ini? Orang itu menggeleng. Tidak ada gunanya, jawabnya. Karebet naik napas. Ia tidak bertanya lagi kepada orang itu. Sebab sekali ia merahasiakan dirinya, maka betapapun ia mencoba bertanya, namun pasti ia tidak akan mendapat jawaban. Karebet kemudian mengangkat wajahnya ketika orang itu bertanya, sekarang kemanakah kau akan pergi? Karebet menarik napas dalam-dalam. Ya, kemana ia akan pergi?
saat dia berdiam diri, namun kemudian jawabnya, "Aku tidak yakin bahwa Probosumi akan melepaskan maksudnya membunuhku. Mungkin ia akan meminta orang lain lagi untuk melakukan pembunuhan itu. Dalam keadaan yang demikian mungkin sekali aku kehilangan kesabaran dan membunuh orang itu, sehingga dengan demikian Sultan Trenggono akan semakin murka kepadaku." "Kau benar," berkata orang bertopeng itu. "Tapi kemana?" Karebet menggeleng-gelengan kepalanya. "Aku tidak tahu." "Apakah kau tidak mempunyai sahabat, kawan atau saudara di tempat lain?" bertanya orang bertopeng itu. Karebet diam sejenak. Tiba-tiba terbayanglah di rongga matanya sebuah lembah yang luas dengan padi yang hijau subur di kaki pegunungan Telomoyo, suatu daerah yang sangat menarik yang pernah dikunjunginya. Tapi daerah itu belum menemukan ketentraman karena persoalan antar keluarga sendiri. "Bagaimana?" bertanya orang itu pula. Karebet menggeleng jawabnya, "Aku mempunyai sahabat, saudara dan kawan-kawan, tetapi mereka sedang sibuk dengan persoalan mereka sendiri. Apakah aku tidak akan menambah keributan mereka apabila aku datang pada mereka itu?" Terdengar orang bertopeng itu tertawa pendek. Katanya seolah-olah bergumam saja di dalam mulutnya. Kau memandang dari sudut yang buram. Cobalah katakan kepadaku bahwa kau akan datang untuk membantu memecahkan persoalan mereka itu." Karebet menengadahkan wajahnya saat sepancarlah sesuatu dari wajahnya. Katanya di dalam hati, "Ya, aku adalah seorang laki-laki, mengapa aku tidak dapat memperingan pekerjaan mereka itu?" Tiba-tiba Karebet itu berkata, "Pendapat Kiai baik sekali. Aku dapat datang kepada mereka untuk membantu mereka. Mungkin tenagaku akan berguna." "Bagus." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Topengnya bergerak-gerak seperti kepala hantu-hantuan di sawah untuk menakut-nakuti burung. "Baiklah Kiai," berkata Karebet pula. "Aku akan pergi ke sana." "Kemana?" Karebet berdiam diri jenak, namun saat kemudian ia berkata lantang, "Banyu Biru." "Banyu Biru?" orang bertopeng itu mengulang, kemudian katanya, "Pergilah ke Tingkir, kemudian baru pergi ke Banyu Biru." "Baik Kiai," sahut Karebet. Orang bertopeng itu pun kemudian berdiri. Dipandanginya Karebet dengan seksama, kemudian katanya, "Kita berpisah di sini setelah aku mengikutimu sejak dari Demak. Mudah-mudahan aku terhindar dari segala malapetaka dan mudah-mudahan kau selalu dapat mengekang dirimu sendiri. Pergilah, aku akan pergi ke Berkuto." Karebet mengerutkan keningnya dan dengan serta-merta ia bertanya, "Mengapa ke Berkuto?" "Tidak ada hubungannya dengan kau. Aku akan menemui Aryo Palindih," jawab orang itu. Kembali Karebet menjadi sangat tertarik pada jawaban itu. Tapi orang itu berkata bahwa kepergiannya itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Meskipun demikian, ia bertanya-tanya juga dalam hatinya, bukankah Sultan Trenggono pernah mengatakan kepadanya bahwa ia akan dikirim ke Berkuto seandainya Probosumi tidak mencegahnya. Meskipun demikian, Karebet itu tidak bertanya lagi. Orang bertopeng itu pun kemudian minta diri dan perlahan-lahan ia berjalan menyusup lewat gerumbul-gerumbul di hutan itu. Sebelum orang itu hilang dari pandangan mata Karebet, terdengar ia berkata, "Karebet, aku tadi berkata kepada Sambiroto bahwa ia menempuh jalan yang tidak wajar karena tujuan yang tidak wajar. Namun percayalah bahwa aku mempunyai itikat yang baik bagimu dan bagi Demak." Karebet mengerutkan keningnya. Timbullah pertanyaan bahwa di dalam hatinya, mengapa bagiku dan bagi Demak? Apakah ada hubungan yang erat antara aku dan Demak? Desaknya, "Aku hanya seorang lurah Wirotamtomo." Tapi tiba-tiba ia berdesis, "Bukan lurah Wirotamtomo pun bukan. Aku adalah orang buangan." Ketika orang bertopeng itu lenyap di balik rimbunya daun-daun rimba yang hijau, maka Karebet itu menjadi bersedih. Dikenangnya dirinya dan disesalinya segenap perbuatannya. Namun semuanya telah berlalu dan kini tinggal menjalani akibat dari perbuatan-perbuatannya yang salah itu. Saat Karebet itu masih
tegak di tempatnya. Sekali-kali diawasinya daun-daun yang hijau tempat orang bertopeng itu melenyapkan dirinya. Orang aneh, gumam Karebet. Memang di dunia ini selalu ada keanehan-keanehan yang kadang-kadang lucu. Apakah gunanya orang itu menutupi wajahnya dan berjubah? Apakah wajahnya itu terlalu jelek dan kasar? Atau seorang buruan yang sedang menyembunyikan diri? Tetapi tidak pantas kalau orang itu menyembunyikan dirinya karena persoalan-persoalan lahiriah. Ia adalah seorang yang sakti, ternyata di Sembodo sama sekali tidak mampu mendorongnya selangkah pun. Karebet itu pun kemudian dengan segan melangkah pergi. Kini ia berjalan dengan tujuan yang pasti, ke Tingkir kemudian ke Banyu Biru. Ketika ia muncul dari balik-balik gerumbul, tiba-tiba timbullah keinginannya untuk menengok kembali Sembodo dan Sambiroto. Karena itu ia berjalan menuju ke arah mereka. Dari kejauhan di balik tikungan, Karebet telah melihat mereka masih berada di tempatnya. Ketika mereka melihat Karebet datang kepada mereka, maka Sembodo dan Sambiroto itu pun berdesir hatinya. Apakah maksud kedatangan Karebet itu kembali kepada mereka? Apakah setelah orang bertopeng itu pergi, Karebet akan meneruskan maksudnya, bertempur sampai saat-saat terakhir? Tapi kini Sambiroto telah tidak bernafsu lagi untuk bertempur. Di dalam dadanya telah terdengar suara-suara yang belum pernah didengarnya, dan suara-suara itu telah mendorongnya untuk menghindari bentrokan langsung dengan Karebet itu. Tapi wajah Karebet sama sekali tidak menunjukkan ketegangan. Bahkan ketika ia melihat Sembodo yang masih saja menyuapi mulutnya itu, ia tersenyum sambil berkata, "Alangkah nikmatnya makan setelah bekerja keras. Makanlah kalau kau mau," berkata Sembodo itu tanpa berpaling. Meskipun demikian, denyut jantungnya menjadi semakin cepat. Ia masih belum yakin kalau dalam waktu yang sesingkat itu Karebet telah dapat melupakan apa-apa yang baru saja terjadi. Tapi Karebet benar-benar anak yang aneh, yang berbuat apa saja menurut keinginannya saat. Tiba-tiba saja ia duduk di samping Sembodo dan berkata, "Aku juga lapar, Kakang Sembodo." Sambiroto menarik napas dalam-dalam. Ia melihat kejujuran yang memancar dalam diri Karebet. Kejujuran yang tidak dibuat-buat. Karena itu ia menjadi semakin kecewa atas perbuatannya. Untunglah semuanya belum terlanjur terjadi. Kalau ia berhasil membunuh Karebet, maka dosanya akan selalu mengejarnya apabila ia kelak mengetahui sifat-sifat anak itu. Sedang apabila Karebet yang membunuhnya, maka kasihanlah anak itu. Sebab dengan demikian ia akan mendapat hukuman yang lebih berat dari Baginda. Dengan penuh penyesalan ia melihat Karebet itu meraih sepotong makanan bekal yang mereka bawa dari Demak, dan tanpa ragu-ragu disuapkannya makanan itu ke dalam mulutnya. "Enak," gumam Karebet itu. "Sifat itu agak menyenangkan," berkata Sambiroto di dalam hatinya, dan dibiarkannya Karebet itu kemudian makan sepuas-puasnya. Sembodo yang sedang makan itu pun menjadi heran pula melihat Karebet benar-benar mau makan bersamanya. Karena itu ia menjadi tenang sedikit. Mungkin Karebet itu benar-benar tidak akan meneruskan perkelahian, yang pasti tidak akan menguntungkannya. Hanya beberapa murid Sambiroto yang mengumpat-umpat di dalam hatinya. Punggung-punggung mereka masih terasa sakit karena anak muda yang bernama Karebet itu. Dan kini Karebet itu makan bekalnya seenaknya, bahkan tidak henti-hentinya. "Makanlah, Angger," Sambiroto itu mempersilahkan dengan ramahnya. "Aku akan kenyang, Paman," sahut Karebet, dan tiba-tiba pula Karebet itu berdiri. Sembodo adalah yang paling terkejut. Ia masih belum dapat menghilangkan kecemasannya apabila Karebet itu tiba-tiba membunuhnya. Tetapi Sembodo itu menarik napas dalam-dalam ketika dilihatnya Karebet itu menekuk punggungnya sambil menggeliat. "Aku sudah terlalu kenyang, Paman," katanya kepada Sambiroto. "Sekarang biarlah aku meneruskan perjalananku ke Tingkir. Apakah Paman masih akan mencegah aku?" Tidak, Angger, silakan berjalan terus. Aku tidak akan mengganggumu." Tetapi Sembodo yang kasar itu menjawab, "Pergilah, tapi jangan mencoba mengganggu kami." Karebet itu berpaling, tetapi kemudian ia tersenyum, jawabnya, "Baiklah, aku tidak sengaja mengganggumu, Kakang. Aku lapar dan di hadapanmu ada makanan.
Bukan soal makanan, bentak Sembodo. Tapi jangan halangi kami kembali ke Demak kalau kau ingin selamat. Sekali lagi Karebe tersenyum katanya, apakah Kakang sudah dapat berjalan dengan baik? Sembodo tidak menjawab, namun ia mengumpat perlahan-lahan, persetan.